Oke, Kak Yola selain punya networking yang luas nih, Kak Yola kan dijuluki sebagai mahasiswi berprestasi di bidang agama ini. Nah, apa sih prestasi yang Kak Yola? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kaiga dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Syai Maulana selaku host di Italk Ikawiga Talk, Inspiring Talk with Experience. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas mengenai cara kita mengasah networking yang ada di dalam suatu universitas. Tentunya buat maba-maba nih. Dan tentunya saya nggak sendiri juga, saya ditemani oleh Kak Yola. Halo Kak Yola. Halo Kak Syafi. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oh, baik. Kak Syafi sendiri gimana nih? Oh iya, alhamdulillah baik sih. Kali ini Kak Yola kan ini jadi salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di bidang agama nih. Nah, pastinya Kak Yola melihat ketika sekarang lagi musim-musim maba, apalagi di bidang agama ini masih masa-masa pembukaan nih pada hari ini loh ya. Nah, menurut Kak Yola nih ya, ini langsung saja nih aku tanya. Kalau Kak Yola sendiri lihat mahasiswa masuk bidang agama tuh gimana ya? Kalau itu sih mungkin udah pilihan mereka ya. Udah pilihan mereka udah memilih Widya Agama itu sebagai kampus yang terbaik buat dia, buat mereka semua. Jadi itu keputusan yang cukup baik buat mereka untuk memilih Widya Agama untuk melanjutkan prestasinya mereka. Oke, cukup baik sekali ternyata ya masuk bidang agama itu ya. Menurut Kak Yola nih ya, ketika lihat maba-maba nih, dia tuh kayak bimbang antara bingung aku mau masuk negeri nih atau swasta atau kampus apa kayak di luar negeri. Itu Kak Yola gimana tanggapannya lihat maba yang kebingungan antara negeri swasta atau bahkan mereka lebih memilih negeri daripada swasta kayak gitu. Sedangkan kan kita dari kampus swasta nih ya. Itu gimana menurut Kak Yola? Kalau menurut aku pribadi ya, ini menurut aku aja tuh bebas sih mahasiswa itu mau pilih ke swasta atau negeri, pasti semua kampus tuh ada plus minusnya mungkin ya. Cuman tergantung dari dirinya dia. Kalau misalnya memang dia mau ke negeri ya ke negeri, tergantung kepercayaan dirinya mereka sendiri. Oh gitu ya. Iya. Kalau aku lihat nih, sepertinya Kak Yola itu salah satu ini ya, jadi duta kampus juga ya di Widya Agama ya. Iya, kebetulan saya duta kampus juga. Oh iya iya. Jadi kalau duta kampus pastinya punya networking banyak nggak sih, Mbak? Sejauh ini cukup banyak, belum banyak banget, cuman cukup. Oke. Jadi kalau misal nih Kak Yola jadi sebagai pandangan dari duta kampus atau sebagai mahasiswi berprestasi di Widya Agama nih, itu gimana Kak Yola itu berpesan buat adik-adik calon maba di Widya Agama ini biar punya networking seperti Kak Yola ini? Gimana? Kalau dari aku itu yang pertama tuh yang pasti percaya diri aja sama diri kalian sendiri. Pertama percaya diri itu sangat-sangat penting karena buat mau meluaskan networkingnya kita tuh sangat-sangat perlu percaya diri biar kita nggak malu ngomong sama orang, biar kita tahu bagaimana orang itu akan bertanggapan sama kita. Itu sih yang paling utama sih kalau menurut aku, percaya dirinya aja di tingkat. Oke, jadi emang percaya diri itu penting banget ya Iya. buat maba-maba ya. Soalnya kan kadang itu ada maba nih, dia baru masuk udah nggak pede. Introvert ya Iya, jadinya. introvert. Mau kenalan sendiri itu pun kayak, aduh gimana ya mau kenal sama temanku, aduh nggak mau, Malu gitu malu ya, gitu. iya. Nah, berbicara tentang introvert nih ya, itu Kak Yola dulu awal maba itu termasuk dalam kategori orang yang introvert atau extrovert gitu Kak? Introvert banget aku justru. Introvert banget. Sangat introvert, apalagi masuk sini tuh nggak ada kenalan sama sekali Kak. Oh iya, jadi sendiri gitu ya? Iya, sendiri udah ada yang sama-sama dari SMA asalku, SMP asalku, jadi benar-benar sendiri. Terus gimana ngatasinya, kok bisa langsung masuk di Widya Agama ternyata langsung punya teman banyak, terus kok bisa langsung jadi duta kampus nih? Sedangkan kan kalau duta kampus kan pastinya dia berlatar belakang itu harus yang ekstrovert gitu Iya. kan, itu gimana? Kalau aku awal-awal tuh justru malah lebih takut aku kalau mau kenalan sama orang. Jadi kayak mau kenalan sama ini, takutnya nanti orangnya nggak suka sama aku atau gimana. Cuman pelan-pelan proses ya, semua itu by proses. Prosesnya itu benar-benar yang kayak dikit-dikit aku ngedeket ke temanku, dengerin. Pertama tuh aku nggak banyak ngomong dulu, cuman mendengarkan mereka ngomong, baru aku bisa nyambungin gitu sih. Oh
Oke, oke, oke. Tadi kan udah disampaikan nih bahwa ketika kita jadi maba nih itu harus menanamkan percaya diri pada diri kita ya kan, atau bisa dibilang itu value pada diri, menanamkan gimana kita bervalue di hadapan teman-teman biar kita punya teman gitu kan. Menurut Kak Yola sendiri gimana sih Kak Yola itu beranggapan bahwa orang itu punya kepercayaan diri yang kuat atau punya value yang kuat itu gimana? Kalau dari aku, dari pertama kita lihat tentunya ya Kak ya. Jadi kayak pertama kita lihat tuh orang yang pemalu atau yang punya value yang tinggi kan dari awal udah kelihatan cara dia berpenampilan, cara dia berkomunikasi. Yang pertama tuh ya, sangat, kalau komunikasi kan sangat bisa dilihat ya Kak. Iya, Ya. iya. Itu aja sih kalau kakak. Oh, jadi emang dilihat dari first impression gitu Iya, ya? first impression benar. Emang benar teman-teman sobat juga bahwa first impression ketika kita emang baru pertama kali kenalan sama orang itu penting banget. Gimana cara kita itu menanamkan ke orang yang baru kenal sama kita itu biar mereka punya, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya itu enakan kayak gitu. Kalau nggak gitu mereka pasti bakalan kayak ini orang gimana sih gitu nggak sih? Penasaran sendiri. Iya, makanya ntar bakalan jadi masalah buat diri kita sendiri gitu ya. Oke Kak Yola, selain punya networking yang luas nih, Kak Yola kan dijuluki sebagai mahasiswi berprestasi di bidang agama ini. Nah, apa sih prestasi yang Kak Yola lakuin kok bisa sampai sama kampus tuh diakuin, oh ini Kak Yola yang sering ikut ini, itu apa aja ya mungkin Kak Yola pernah ikutin? Kalau aku yang tadi udah disebut sama Kak Ya. Syafiq, pertama aku ikut duta kampus, terus aku juga ikut, kalau di kampus itu ikut organisasi himpunan BEM, dan kalau di dalam BEM sama himpunan itu aku sering banget jadi MC. Jadi setiap ada acara tuh Yolanda MC, jadi dari situ sih gitu. Oke, kelihatan udah ya dari cara ngomongnya tuh kayak Baba MC gitu ya teman-teman. Orang-orang ini ya apa namanya, himpunan sama Iya. organisasinya cukup kental ya. Iya. Jadi pastinya di dalam, apalagi dari fakultas mana Mbak? Fakultas Teknik. Wah, apalagi dari fakultas teknik yang terkenal solidnya itu teman-teman. Nah ini Mbak Yola udah kalau masalah pertemanan, kalau masalah networking itu udah pasti baik sekali karena dia ya itu menekankan pada fakultas teknik bahwa dia itu solid seperti itu ya. Iya. Oh iya nih Kak, menyambung ke pembahasan yang awal tadi tentang maba yang bingung cari swasta negeri gitu kan. Nah menurut Kak Yola nih, kalau lihat maba-maba kalau masuk di kampus swasta kan kadang kayak dia tuh apa ya, antara menyesal atau enggak mereka itu minder karena dia dari kampus swasta. Kalau Kak Yola sendiri pandangannya gimana? Bangga nggak kira-kira dari kampus swasta? Gitu. Contohnya di Widya Agama ini bangga nggak kira-kira? Kalau aku sih bangga banget ya teman-teman ya, apalagi Widya Agama itu termasuk kampus yang sangat-sangat menginovasikan masyarakat di luaran kan. Jadi mau teman-teman mau kuliah di swasta ataupun negeri itu tergantung teman-teman semua itu memilih teman. Berteman bagaimana, mau bertemannya yang jelek ya berarti nanti teman-teman semua jalan ke yang kurang baik atau jalan tidak benar. Atau terus kalau misalnya kita berteman dengan teman-teman yang berprestasi, bergaulannya juga baik, itu nanti juga masa depannya akan lebih terjamin lah, karena kan pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh sih Iya, Kak. benar-benar. Jadi percuma ya kalau kita bisa nih masuk ke kampus negeri yang emang itu punya apa ya, level tinggi Iya. atau bahkan di luar negeri, tapi kalau kita di sana diem-diem aja percuma gitu kan ya. Yang penting nggak apa-apa kita ada di kampus misal Widya Agama ini, yang penting kita jadi raja di Widya Agama Iya, gitu kan betul. ya. Nah terus nih, bagaimana sih Kak kalau kita jadi maba terus kita itu termasuk dalam kategori yang orang yang introvert gitu kan mau buka ngobrolan tuh kayak aduh gimana ya cara mulainya ya. Kalau dari Kak Yola sendiri yang tadinya itu bilang kalau Kak Yola introvert itu gimana ngawalin buat ngobrol gitu? Kalau yang pertama tuh pasti kalau ke orang yang baru pertama kali kenal itu pasti tanyain namanya dulu, asalnya dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan basic kalau kenalan lah ya. Terus yang pertama tuh kita tanyain kesibukan. Kan pasti kalau kesibukan tuh pasti merembet kemana-mana kan. Misalnya nanti kerjanya mau jadi apa, nanti kan dari situ semakin jauh semakin dekat gitu. Oke. Jadi kalau misal tanya-tanya hal pribadi kayak baru kenal langsung tanya kamu punya pacar belum gitu, Itu contoh terlalu nggak? privasi. Oh itu ya. privasi ya, nggak boleh kalau gitu Iya, ya. nanti kalau udah deket banget baru boleh kali kalau udah jadi bestie kali. Iya benar. Jadi emang gimana cara kita membuka obrolan itu juga penting ya. Itu Iya. pun kita harus jaga sikap gimana biar gak nyinggung perasaan dia seperti itu ya. Apalagi orang-orang introvert itu emang agak susah ya teman-teman ya. Saya juga termasuk kategori orang introvert. Kalau ketemu orang baru nih, kalau maunya
apa ya, buka obrolan masih milih-milih, ini orang bisa diajak ngobrol nggak, ini orang bisa bisa diajak ngobrol apa enggak sih gitu. Jadi kalau orang ini udah kayak kelihatannya oh ini bisa, itu aku ajak ngobrol. Kalau ini kayak oh diem dia nggak aku ajak ngobrol gitu, nggak bayar gitu ya. Nah tadi berbicara tentang ini mahasiswa yang harus punya kepercayaan diri. Kalau dia punya value kepercayaan diri kan pasti dia punya keinginan untuk mencapai networking yang luas di dunia agama gitu kan ya. Otomatis dia pastinya pengen ikut organisasi atau ikut kegiatan di kampus yang itu bermanfaat bagi dia gitu kan. Seperti Kak Yola tadi yang tadi bilang Kak Yola itu ikut himpunan, ikut BEM gitu kan. Nah, kalau Kak Yola sendiri kalau ngelihat ada maba atau mahasiswa nih yang dia tuh nggak ikut organisasi apapun atau nggak ikut kegiatan apapun di kampus, dia tuh bahasanya kupu-kupu lah ya, kuliah pulang, kuliah pulang gitu kan. Itu gimana tanggapannya? Kalau aku, jujur kalau aku awal-awal masuk ke Widya Agama juga benar-benar jadi anak yang kupu-kupu, kuliah pulang, karena kan mau ngapain juga di kampus, temen juga nggak ada, kating-kating juga nggak kenal. Cuman kalau dari pengalaman aku itu pas aku tahu pas katingku tahu kalau aku kuliah pulang ada satu katingku tuh kayak ngajakin ayo ikut himpunan biar nggak kuliah pulang, karena tahu mungkin rumahku jauh ya, jadi diajakin biar nggak kuliah pulang, jadi aku diajakin untuk himpunan, ikut organisasi yang lain gitu. Oh jadi emang ini ya apa ya, kalau bahasanya kura-kura ya? Iya. Nah, kura-kura iya, lagi apa? kuliah rapat. Oh, kuliah rapat, iya. Kura-kura. Jadi emang kalau kita jadi mahasiswa tuh kalau nggak capek itu rugi nggak sih? Rugi, iya. Jadi emang kalau kita jadi mahasiswa kita harus capek, tapi capeknya jangan capek yang hal yang negatif loh ya. Iya. Jadi kita harus capek rapat, buat organisasi, gimana buat perkembangan kampus itu sendiri seperti itu ya. Iya. Nah ini bisa dicontoh teman sobat Kawiga dari Kak Yola ini, bahwa Kak Yola ini dia ikut BEM, ikut himpunan karena dia pengen memajukan kampus dari fakultasnya itu sendiri. Seperti itu ya kira-kira ya. Kalau lihat nih kuliah rapat ya, Kak Yola sendiri ngerasain nggak kira-kira kalau Kak Yola ikut organisasi itu ganggu nggak kira-kira ke kuliah? Kalau awal-awal itu aku ganggu sih Kak, karena dari SMA pun aku jarang ikut organisasi, baru di kampus ini aku aktif organisasi, jadi itu manage waktunya kurang. Cuman seiring berjalannya waktu, by proses itu aku jadi kayak oke, ini aku bisa manage waktu kuliah kapan, jadi bisa capeknya tuh nggak ngeganggu gitu Kak untuk kuliah. Oh gitu ya, jadi ternyata organisasi yang katanya orang-orang yang kupu-kupu nih, yang mereka bilang kalau kuliah rapat itu nggak enak, nggak bakal bisa bagi waktu, ntar capek, itu ternyata ya kurang bener ya. Iya, ada manfaatnya juga. Iya, ya. bahkan seru gak sih kalau ikut organisasi itu? Kalau saya lihat tuh orang-orang mahasiswa himpunan atau BEM atau organisasi di kampus lah ya, mereka itu terkenal kekeluarganya tuh kental gitu ya. Iya. Apalagi kalau ada program kerja pasti mereka bersatu, mereka gimana cara acaranya itu berjalan dengan lancar, pastinya seru gitu kan ya. Nah ini kalau di suatu organisasi nih kan kayak Yola kan pastinya itu ada problem, ada masalah, entah itu masalah internal dengan orang-orang atau masalah eksternal, itu pernah nggak kayak Yola kira-kira? Pernah sih. Itu boleh diceritain nggak? Nggak usah detail apa sih? Spill dikit aja Spill kali dikit aja. Ya. Aku pernah waktu ada satu kegiatan itu ada apa sih namanya, perselisihan antara anggota gitu kan. Cuman pertama mereka diem-dieman dulu nih. Cuman tugasnya nanti ada teman-teman kan, kalau organisasi pasti kita punya banyak teman ya Kak ya. Nah dari situ kita rundingan gimana biar ada jalan tengahnya biar selesai. Jadi karena kita organisasi ya kita juga harus ada musyawarah. Musyawarah itu penting banget kalau misalnya ada masalah, ada perselisihan gitu tuh, itu sangat penting banget sih. Jadi bisa ngambil jalan tengahnya dan kita bisa melanjutkan prokernya kita itu dengan tidak ada perselisihan gitu sih. Jadi emang seenak-enaknya kita ikut organisasi atau kegiatan di kampus itu juga nggak kalah jauh dari perselisihan Sobat Kawiga, karena kita juga hidup bersosialisasi itu pasti juga ketemu orang banyak yang sifatnya beda-beda gitu ya. Otomatis kita juga akan berselisih, tapi gimana caranya kita supaya kita itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah, dengan hati yang dingin seperti itu. Kalau dari Kak Ella sendiri ini ada nggak kira-kira pesan dan pesan buat maba-maba, calon maba di Widya Agama ini? Ada, yang pertama tuh dari
dari awal kita perbincangan ya Kak ya. Jadi yang pertama tuh memperluas networking kita itu sangat-sangat penting teman-teman semua ya. Jadi yang pertama tentu percaya diri itu sangat-sangat ditingkatkan, jangan malu-malu, terus jangan jadi mahasiswa yang mageran, maunya kuliah pulang aja, itu sangat-sangat rugi sih kalau kataku ya. Jadi di Widya Agama juga kan sangat-sangat banyak organisasinya, UKM-nya, terutama ada di IKA Wiga juga teman-teman. IKA Wiga juga sangat bagus teman-teman buat prospek kita ke depannya. Dan juga dengar-dengar Kak Syafiq ya, di IKA Wiga ini buka beasiswa batch ke-7 ya? Iya bener banget, jadi IKA Wiga tuh setiap tahunnya nggak ngeluarin beasiswa. Bahkan bukan setiap tahun ya, setiap semester itu pasti ada beasiswa. Itu mulai batch 1, 2, sekarang sampai batch ke-7 itu nggak pernah putus beasiswanya. Karena IKA Wiga itu memiliki prospek yang luas, baik untuk mahasiswa atau untuk mahasiswa yang udah lulus. Karena IKA Wiga itu singkatan dari Ikatan Alumni Widya Agama ya. Jadi itu pasti memiliki beberapa networking yang luas juga seperti itu. Nah teman-teman yang pengen daftar di IKA Wiga jadi penerima beasiswa itu teman-teman bakalan ngerasain enaknya di IKA Wiga. Karena IKA Wiga itu bener-bener gimana ya teman-teman ya, bahasanya itu kita bener-bener diajarin bagaimana kita itu mengelola sebuah waktu, mengelola sebuah pekerjaan seperti itu. Jadi kita nggak cuma jadi penerima beasiswa yang cuma ya udah terima beasiswa terus kita kuliah, enggak. Tapi kita selain menerima beasiswa, kita bakalan dikasih pengalaman-pengalaman yang ada di kantor IKA Wiga seperti itu. Entah itu kita bakalan mengerjakan sesuatu pekerjaan yang itu belum pernah kita kerjain sama sekali, itu bakalan teman-teman temuin di IKA Wiga. Jadi teman-teman nggak usah nyesel, nggak usah khawatir kalau masuk di IKA Wiga bakalan kayak gimana. Enggak, IKA Wiga itu enak banget teman-teman, beneran. Bahkan kalau ada batch ke-7, 8, 9, 10 aku pengen ikut terus teman-teman, seperti itu. Mungkin Kak Yola pengen ikut mungkin? Mau sih, aku batch ke-7 kali ya, coba ya. Oh iya, benar banget. Jadi nanti kalau teman-teman mau ikut beasiswa IKA Wiga, itu teman-teman bisa banget masuk di IKA Wiga ini. Karena banyak banget nih pengalaman yang aku dapat. Aku sendiri ngerasain nih, dari batch sebelumnya, batch 6, aku itu keterima. Nah, itu aku ngerasain banget bahwa di IKA Wiga ini banyak pengalaman yang aku alamin, yang belum pernah sama sekali aku dapetin. Salah satunya adalah networking itu tadi. Jadi aku di IKA Wiga karena di sini itu ikatan alumninya itu juga besar sekali ya se-Indonesia gitu ya. Jadi aku bisa kenal sama alumni yang dari daerah Kalimantan, Sumatera, Papua, daerah manapun aku bisa tahu semua. Dan ini aku melihat sendiri bahwa di IKA Wiga ini punya alumni Widya Agama yang itu bahasanya kalau bahasa orang Jawa ini jadi uang gitu. Jadi emang jadi orang dia tuh jadi orang yang sukses, jadi orang yang berpenghasilan banyak seperti itu. Jadi kalau emang mau daftar ke IKA Wiga batch 7 ntar, kalian nggak usah khawatir, langsung aja daftar. Soalnya aku sendiri yang ngalamin itu enak banget. Berarti networkingnya Kak Syafiq juga sangat luas ya pasti ya, dari seluruh Indonesia teman-teman. Ya kebetulan iya, karena aku jadi penerima beasiswa di IKA Wiga. Sangat menguntungkan banget. Menguntungkan banget beneran. Nah, yang aku dapat di IKA Wiga juga nggak sedikit, banyak sekali pengalaman. Jadi teman-teman, yuk daftar IKA Wiga seperti itu. Oke Kak Yola, karena dari tadi kita udah ngomongin banyak mulai dari networking, value, organisasi, maba, sampai ke IKA Wiga, kita ngomongin banyak hal yang gak kerasa ya ternyata ya. Kerasa banget waktunya udah. Bener banget. Kalau kita ngomongin masalah ini seharian gak bakalan selesai nih kira-kira. Iya. Tapi karena keterbatasan waktu, aku izin buat selesai ya Kak Yola ya. Terima kasih banyak Kak Yola karena udah berbagi ilmu, berbagi pengalaman buat kita semua, sehingga nanti maba-maba gak bakalan nyesel masuk di Widya Agama dan gak bakalan bingung ntar mau masuk Widya Agama mau ngapain, karena dapat sebuah motivasi dari Kak Yola ini. Oke teman-teman, setelah kita tadi berbicara dengan salah satu mahasiswa yang berprestasi, yaitu salah satu duta kampus di Widya Agama Malang, kita banyak sekali memperoleh motivasi dan pengalaman dari Kak Yola itu sendiri. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment di YouTube, Instagram, dan TikTok Widya Agama @ika_wiga. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di e-talk, Inspiring Talk with Experience selanjutnya. Dan teman-teman, kalau ingin memberikan saran untuk tema episode selanjutnya, yaitu episode ke-14, bisa langsung komen di kolom chat di bawah ini ya teman-teman. Dadah!